adik-adik, kita akan ibadah nih. Yuk kita ibadah bareng-bareng. Kok mereka dari tadi nggak balik-balik ya? Pada kemana sih? Kamu sama Kak Hedra? Kemana? Kok lesu? Kenapa Kak? Gak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Kok Kak Hedra nggak balik-balik? Kakak lihat nggak? Tahu, bentar lagi juga datang. Hedra udah datang. Kenapa lama banget baliknya? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kok dua-duanya pada... Ih, kenapa ini? Kalian nggak boleh gitu. Kita kan mau ibadah sekolah minggu. Kita harus ajak adik-adik untuk nyanyi. Yuk, nggak boleh lesu. Kita harus semangat. Adik-adik, kita ajak kakak Mona dan kakak Edro untuk nyanyi bareng ya. Yuk, kita nyanyi bareng. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita nyanyikan satu buah lagu, Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau hapus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan satu buah lagu Sombama Jawa Barat. Musik. Sombama Jehovah di Batanta, amin haleluya. Sigonggong agita nohon rodi isina, amin haleluya. Bentahi talam marsinggang tujolona, amin haleluya. Nasokal jalana wadiado Jehovah, amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin. Sekali lagi bang. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Mana ya suara adik-adiknya? Amin haleluya. Endehon amin haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan nats epistel untuk kita pada minggu hari ini yang dibacakan oleh guru-guru sekolah minggu. Adik-adik udah buka Alkitabnya, kita akan baca epistel dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Adik-adik boleh baca dari rumah yang ayat genap ya, kakak yang ayat ganjil. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu baca kitab suci. Musik bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Kalau mau apa? Kita nyanyikan sekali lagi ya bang. Yuk adik-adik semakin semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, lebih kencang lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Bagus, kurang kencang. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yuk
duduk dulu, duduk dulu. Kenapa sih tadi Kak Mona sama Kak Edra kok pada ketus mukanya? Aku tuh males Kak. Kenapa? Kakak itu. Kenapa? Aku tuh tadi lagi jalan kan di belakang. Padahal kakak itu tahu aku bawanya banyak, tapi aku masih disuruh lagi Kak. Kan aku sebel. Ya namanya juga minta tolong loh. Oh, jadi gara-gara itu. Mungkin Edranya mungkin lagi capek juga Kak, dan mungkin kakaknya juga timingnya kurang pas. Tapi kan kita sama-sama guru sekolah minggu, harusnya kita mencontohkan yang baik. Kalian berdua harusnya itu bisa berdamai, jangan marah-marahan. Karena kan kita juga mengajarkan adik-adik seperti itu untuk memiliki kasih dan juga saling memaafkan. Nah, kalau nggak percaya nih, kita dengerin nih firman Tuhan kali ini. Pasti Kak Mona sama Kak Edra setuju dengan apa yang Lady bilang. Kita lihat ya, kita dengar bareng-bareng. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi renungan atau berita sukacita untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus anak-anak kami sekolah minggu, saya yakin bahwa semua kita pasti menginginkan persahabatan yang baik terhadap siapapun. Apalagi kita adalah anak-anak Kristen yang juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kalau persahabatan kita baik terhadap siapapun, kita pasti akan merasakan sukacita. Dan kita akan merasakan ketentraman. Dan kita akan merasakan ketenangan. Lebih dari situ, kita akan merasakan damai. Lalu, bagaimana supaya persahabatan kita baik terhadap siapapun? Bukan hanya terhadap teman, tapi terhadap orang yang memusuhi kita juga. Kita diminta untuk membangun persahabatan dengan baik, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, dari firman Tuhan hari ini ada beberapa nasihat untuk kita sebagai orang percaya dan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kepada kita dinasihati
supaya kita seia sekata dan seperasaan. Artinya, kita jangan membuka perselisihan terhadap siapapun, dan kita harus bisa merasakan perasaan orang lain. Sebagaimana nasihat Yesus yang mengatakan, "Apa yang kau inginkan diperbuat orang kepadamu, perbuatlah juga demikian." Kalau kita tidak ingin orang berbuat jahat kepada kita, tentu kita juga jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin dicaci maki atau didustai oleh siapapun, tentu kita diminta supaya tidak mencaci maki atau tidak mendustai siapapun. Artinya, apa yang tidak kita inginkan diperbuat orang kepada kita, janganlah kita perbuat. Yang tidak kita sukai itu diperbuat orang kepada kita. Itu yang pertama nasihatnya. Nasihat yang kedua, kita dinasehati untuk mengasihi dan menyayangi orang lain. Bukan hanya mengasihi teman, bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus sendiri mengatakan supaya kita juga harus bersedia dan mau untuk mengasihi orang yang memusuhi kita. Karena Yesus mengatakan, kamu mendengar firman, sayangilah saudaramu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku mengatakan, sayangi dan kasihilah musuhmu. Nasihat yang ketiga, kita diminta untuk selalu rendah hati. Benar-benar agar terhadap siapapun kita rendah hati. Saya mau ajak anak-anak sekolah minggu untuk memikirkan dan menjawab dalam hatinya, manakah lebih banyak, teman orang yang rendah hatikah, atau teman orang yang sombong dan tinggi hati? Saya yakin bahwa teman orang yang rendah hati jauh lebih banyak dari teman orang yang sombong atau yang tinggi hati. Saya yakin bahwa orang pasti akan lebih banyak untuk mengasihi orang yang rendah hati. Nasihat yang keempat, kita diminta supaya jangan sekali-kali pun membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya, sekalipun orang melakukan hal yang jahat kepada kita, kita tidak diizinkan untuk membalasnya dengan kejahatan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita akan mengalami kesulitan yang baru. Kita akan menghadapi tantangan yang baru, karena akan timbul kejahatan-kejahatan yang baru. Dan kita akan semakin jauh dari hal-hal yang baik kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, tidak ada hak seorang pun untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu satu-satunya adalah hak Tuhan. Nasihat yang kelima, kita dinasihati untuk memberkati siapapun supaya kita menjadi diberkati. Saudara-saudara, kita boleh memahami apa yang dikatakan firman Tuhan ini
Memberkati itu artinya memberikan pengampunan atau mau mengampuni orang lain. Memberikan maaf atau mau memaafkan orang lain. Hal itu adalah sangat menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena kita juga akan diampuni oleh Tuhan dari dosa-dosa kita yang begitu banyak dan begitu besar. Nasihat yang terakhir, kita diminta supaya kita bisa mengendalikan segala perkataan kita terhadap siapapun. Jangan melakukan dusta, jangan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, untuk nasihat-nasihat itulah kita dipanggil di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, firman-Mu mengingatkan kami dalam kehidupan kami, supaya kami mengutamakan persahabatan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-nasihat-Mu bagi kami, supaya kami mengasihi dan menyayangi orang lain, supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya kami benar-benar dapat merasakan perasaan orang lain, supaya kami benar-benar menjadi orang yang rendah hati dalam kehidupan kami, dan supaya kami mau memberkati orang lain dengan kesediaan untuk mengampuni dan memaafkan orang lain, dan supaya kami dapat mengendalikan segala perkataan kami terhadap siapapun. Tuhan, ternyata Engkau memanggil kami untuk itu. Berikan kami Tuhan kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sona dong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotar doknian, sadia ma argana Tuhan, molosaini rajuman sude dengan masa, jalma Tuhan, selas marohan. Kak Mona sama Kak Edra udah dengarkan tadi tentang firman Tuhan, yaitu kita memberi kasih dan pengampunan. Gimana menurut Kak Edra dan Kak Mona? Bener juga, tadi yang pas aku dengar sih emang pendetanya bilang supaya kita bisa memberkati orang. Nah berarti kan kita harus memaafkan, dan tapi juga harus minta maaf ya Kak. Iya. Nah, Kalau Kak Edra gimana menurut Kak Edra? Sama sih sama yang Kak Mona bilang, karena kan tadi sama pendetanya juga bilang kalau misalkan kita tidak memaafkan, maka Tuhan juga tidak akan memaafkan kita. Iya bener juga ya. Ya udah kalau gitu aku minta maaf ya Edra, aku janji nggak gitu lagi. Aku juga minta maaf ya Kak Mona, udah aku jutek-jutekin tadi. Nah, berarti Kak Edra udah memaafkan Kak Mona dong? Udah dong Kak Edi. Udah, jadi untuk adik-adik juga harus seperti itu. Mau lebih muda atau lebih tua, harus bisa saling memaafkan dan jangan malu untuk berkata maaf. Oke? Karena yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah memberi kasih untuk sesama. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita nyanyikan satu buah lagu, Sungguh Indah Kau Tuhan.
jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita ulangi lagi, ku panggil namamu. Ku panggil namamu, ku dengar jawab. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita ulangi refnya, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, amin. Mari kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.